Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idina wal faizin wa an yaj'alana min ibadihi sholihin. Wa nas'aluhu tsabata wal istiqamata fi hadatin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil ayah, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, al ayah. Wa fi ayatin ukhra, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para sepuh, beserta seluruh keluarga besar Masjid Baitul Muttaqin atau Musola Baitul Muttaqin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam kesempatan rutinan majlisan wawasan malam hari ini binaringan ganjaran serta kebaikan serta seluruh janji yang disampaikan oleh Allah maupun Kanjeng Nabi bagi yang terlibat dalam hal ilmu, baik yang menyampaikan, yang mendengarkan maupun yang terjun dalam segala yang berpartisipasi di dalamnya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Kita memuji bersyukur kehadirat Allah, Ibu. Sebagaimana dalam mukadimah kula matur, alhamdulillah alladzi ja'alana minal aidina wal faizin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita minal aidin, orang-orang yang kembali bisa untuk hidup setelah bulan Ramadan. Arti hidup bulan Syawal tidak berpuasa di tanggal 1 karena hari raya, walaupun ada puasa yang lain setelahnya itu kata. Dan ini kesempatan. Kalau panjenengan gesang ten alam dunia, ini kesempatan sangat besar. Karena orang ketika sudah tidak hidup, dia tidak bisa berbuat. Hanya berharap amal solehnya yang diterima oleh Allah, amal jariahnya yang terus mengalir nilainya, serta anak turunnya yang soleh solihah mendoakan, dan juga saudaranya. Niku mawon kadang kalau emut. Maka monggo, alhamdulillah alladzi ja'alana minal aidin. Kita syukuri hidup sebagaimana wau diaturaken kalian abah. Hidup kita ini untuk beribadah, kita sebagai Abdullah, atau kalau banyak ibadullah. Kita ini adalah para hamba, abdi, pesuruh, dalam arti kita ini adalah makhluk yang ditugaskan untuk menyembah dumateng ngarsanipun Allah saja. Sekaligus alhamdulillah alladzi ja'alana minal faizin. Kita bersyukur kepada Allah yang menjadikan kita faizin. Mudah-mudahan di akhirat mungkin sukses, tapi setidaknya bulan puasa kalau wingi tanpa halangan. Paling 1-2 itu pun tidak berdampak. Bulan puasa yang kita lalui selama 1 bulan yang lalu, karena Syawalnya saat ini sudah memasuki 10 terakhirnya, maka puasa itu kenang-kenangannya kathah. Dengan segala kekurangan kita berharap yang saya diterami kalian Allah. Tapi kenangannya itu banyak. Dan puasa tahun 1445 mboten wangsul malih. Enten malih tahun ngajeng. Inilah kenapa kita ini tetap bersyukur memuji kehadirat Allah, karena Allah menjadikan kita minal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang soleh,
Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang istiqomah. Salawat ma'asalam kita aturkan atas kanjeng Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan yang terbaik selalu diaturkan oleh Allah kagem kanjeng Nabi, dan kita umatnya yang ditinggal, mari untuk kita belajar, kita beramal, kita mengamalkan dalam arti sepenuh hati untuk betul-betul menjalankan peninggalan Nabi berupa ajaran agama Islam ini. Sehingga mudah-mudahan dengan sepenuh hati, tidak setengah hati niku, Allah Subhanahu wa taala maringi kula panjenengan kelak dengan yang namanya bihusnil khotimah, husnul khotimah, karena benar-benar tulus ikhlas nambahi ajaran kanjeng Nabi. Allahumma amin. Senyampang nih tasik sawal nyuwun sewu Bah. Sekalian coro-coro nih halal bihalal ngoten nggih. Karena kula sowan dateng panjenengan setunggal-setunggal nggih mboten ya. Setidaknya masjid ini punya kenang-kenangan, atau langgar kita ini punya kenang-kenangan, menyatukan kita alal haq, di atas kebenaran dan kebaikan ini, sehingga masih di Syawal ini walaupun sudah tidak di tanggal 1 malih, mudah-mudahan tetap kita ini minal aidin wal faizin, kulu amin wa antum bi khair. Puncaknya taqabbalallahu minna minkum, bersama-sama kita fataqabbal ya karim. Kula agungipun pangapunten. Bapak Ibu, saderenge nyuwun sewu. Kalau di sini dulu biasa rutinan tafsir apa? Nggih, alhamdulillah. Kalau sekarang enggak tahu ada ustadz yang lain melanjutkan apa, kula dereng ngertos. Tapi pesannya saudara kita Pak Rizky tadi itu, kita ngaji fikih pelan-pelan, kula nggih monggo mawon. Ya. Kebetulan di hadapan saya ini ada buku niki jane kuning cara-cara nggih. Tapi karena cetakannya sudah putih, kula kuning niki nggih mripat pedes barang. Ini ada bertajuk Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Al-Wajiz itu artinya adalah ringkasan. Sehingga praktisnya niki ngeten. Cara-cara matengi. Ringkasan fikih sederhana fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Menurut barometer fikih sunnah artinya adalah dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi yang sahih, wal Kitabil Aziz kalian kitabullah Al-Qur'anul Karim. Dikarya oleh ulama berasal dari Mesir sekaligus akademisi. Sekarang mungkin sudah profesor. Dulu kalau panggil niku tasih doktor. Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi Al-Misri. Ulama yang melalang buana mencari ilmu dan menyebarkan ilmu di berbagai macam negara. Termasuk buku utawi kitabipun sampai datang Indonesia ini. Ada dikumpulkan dari daftar pustaka atau marojik kurang lebih 57 dari 57 literatur. Ini disampaikan fikihnya secara praktis, yang umumnya fikih itu mulai dari toharoh sampai nanti terakhir bab fikih. Mugi-mugi kula panjenengan ngamal dengan fikih yang jelas, amal itu ikhlas dan juga ittiba sehingga diterima. Allahumma amin. Jadi fikih niku napa nggih? Berasal dari satu ayat Al-Quran yang ada di surat At-Taubah. Nun saya mula Taubah ini dereng ngapal, kula tak nginceng. Bapak Ibu sekalian dipirsani surat At-Taubah. Saya ini kalau kena kipas niku pilek nggih. Atau mungkin yang depan itu dikurangi setunggal. Tapi kalau AC-nya jangan, kersane AC-nya ya. Kipas mawon dikurangi. Pokoknya yang kena saya ini mohon dikurangi satu. Kita kembali Bapak Ibu. Surat apa Bu? At-Taubah. Surat urutan ke 9. Kula padosaken ayatnya. Surat At-Taubah, surat yang ke-9.
ayat 122. Ya. Ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, monggo. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Oke, barakallah. Kita lihat kembali ayat 122. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah namun dengan memunculkan sebuah keadaan. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Kenapa orang-orang beriman ya? Atau janganlah orang-orang yang beriman itu liyanfiru kafah. Semuanya itu berjihad. Yang dimaksud ayat ini jihad dengan berperang di medan perang. Karena tiang ngaos ngeten iki maknanya juga jihad. Selanjutnya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Kenapa tidak ada segolongan dari mereka itu liyatafaqahu fiddin. Liyatafaqahu fiddin. Belajar memperdalam agamanya, belajar memperdalam agamanya. Waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim, sehingga bisa memberikan peringatan atau mendakwai atau menyampaikan, menyuarakan kebenaran dan juga kebaikan ini apabila pulang. La'allahum yahdharun, agar mereka bisa yahdharun. Yahdharun itu memberikan peringatan. Berangkat dari ayat ini ada satu kalimat liyatafaqahu yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat fikih. Ya, liyatafaqahu itu agar mereka memperdalam ilmu, memperdalam agama, memperdalam fikih. Sehingga fikih itu artinya menurut bahasa yaitu paham. Ya. Fikih menurut bahasa artinya adalah paham. Sedangkan menurut istilah itu pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman tentang agama Islam yang sumbernya jelas yaitu Al-Quran. Kalian sumbernya yang kedua yaitu nggih. Ini disebut dengan fikih. Adapun dari sabda Rasulullah, hadis yang terkenal ada di kitab Riyadhus Shalihin, kathah riwayat niki ingkang sampun hafal. Dawuhipun Kanjeng Nabi, wa ibu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah atau diinginkan kebaikan oleh Allah baginya, niscaya akan dipahamkan tentang agama. Ya. Jadi kalau orang itu dikehendaki baik, di antara alamatnya dipahamkan tentang agama. Makanya hadis ini disebutkan hadis bersyarat. Sehingga man, orang Arab itu menyebut adalah harfu syartin. Harusnya itu man yuridullah. Ya. Sehingga karena terkena huruf man, maka yaknya itu hilang sehingga dalnya ditasdid, dalnya disukun, berubah karena bertemu dengan ismullah atau asma Allah sehingga menjadi harokat kasroh. Man yuridullah begitu, menjadi man yuridillah. Bi khairan dijawab syarat yufaqihuhu fiddin,
sehingga hilang lagi haknya menjadi yufaqihu fiddin. Double hak cukup satu dengan tasdid. Nah, kita berharap hadis ini nepaki kula panjenengan sedanten. Allahumma amin. Hadis yang lain, fikih itu disebutkan oleh Kanjeng Nabi dalam doa beliau untuk kerabat sekaligus misanan. Misanan itu apa? Sepupu nggih. Sepupu nggih, Pak. Sepupu. Jadi Ibnu Abbas itu putra dari Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu tunggal cer kalian Abdullah, abahnya Nabi. Maka Ibnu Abbas itu pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ini tentang agama dan ajarkan ini tentang tafsir. Akhirnya tembus atau terijabah menjadi ahli fikih sekaligus ahli tafsir. Yang tafsir yang kita pelajari sampai dengan sekarang. Kembali kepada fikih. Umumnya ulama fikih itu menulis yang pertama yang paling dasar adalah tentang masalah toharoh. Toharoh itu artinya adalah bersuci. Yang ini ada dua maksud yang dibahas dalam fikih itu bersuci secara dohiriyah atau secara kasat mata. Niki pun kula njenengan segan-segan karena nilainya itu mesti ganjaran. Tiang wudu kadang enten sing mikir ngentek-ngenteki banyu, nggih napa nggih? Itu ganjaran. Tiang wudu wae arep turu kadang enten tiang mikir ngantuke ilang, nggih napa nggih? Niku ganjaran. Jane sing gare ngantuk ilang niku HP-an, betul tidak? Ya. Jadi wudu ini ganjaran, sekaligus banyak faedahnya. Makanya tidak perlu kita itu nanggung-nanggung. Kita maknai itu adalah sebuah ibadah, belum yang lain. Insya Allah kalau dalam setiap gerak langkah ucap kita itu nyambung kalih ngoten niku, kita bisa mengambil hikmah sekaligus kita ini tidak ada paksaan. Sehingga laku sak laku niku mesti ganjaran, pun kuatos. Laku sak laku kita ini pasti ganjaran. Adapun yang dimaksud dengan toharoh yang kedua, dan ini di luar pelajaran daripada fikih, adalah kita itu membersihkan hati dari segala noda yang bisa merusak kesuciannya. Keyakinan yang rusak misalkan kemusyrikan atau kesyirikan. Kemudian penyakit-penyakit hati kepada orang lain, iri, dengki, serai, dan macam-macam. Itu harus kita bersihkan. Ya. Dalam arti mari hati kita yang kita sebagai manusia, yang Ibnu Abbas kendikan sumyal insan li'annahu makhalul khata' wan nisyan. Kita itu banyak salah, kita itu banyak pula lupa. Itu kita bersihkan. Ya, itu kita bersihkan. Kembali kepada fikih secara standar, yaitu fikih dalam arti yang dohir, fikih dalam arti yang standar yang dohir, atau fikih dalam arti yang kasat mata, yaitu kita mempelajari tentang toharoh. Toharoh yang dimaksud adalah toharoh bersuci secara standar yang dalam bentuk bisa dilakukan oleh siapapun, karena agama itu mudah dan Islam selalu memberikan solusi. Ada satu keadaan Bapak Ibu, ada orang sedang safar berpergian, kancane niku mandap salat sembahyang niku mboten mandap. Lho gak sembahyang ngawedal kudungan. Aku ra iso carane salat jamak. Nggih mungkin badhe tanglet gengsi atau wedi. Ini kalau sebagai pimpinan rombongan jenengan nggih kedah ngajari, diayu kabeh. Ya. Jadi ada orang ndak sholat karena tidak bisa sholat jamak. Ada lagi orang ketika melakukan satu ibadah ternyata prosedurnya itu tidak pas, akhirnya lucu. Nggih. Kula critani nggih. Ngantuk napa dereng? Insyaallah dereng lah. Paling ten omah dayoh tok nggih, dipending malam Jumat libur dayohnya ada pengawasan. Kula nggih benditen doa ya nggih. Dayoh lek wis arek enom nggih kemudian ta'aruf niku sawi mesti niku ya. Bakdo asar ngantos jam 9 malam nggih mboten mari-mari nggih. Sak bapak ibuke karena sik ajenge mantu nggih sawi menisan. Jadi begini.
sekitar tahun 2017 itu ada perjalanan haji. Sebenarnya kita ambil pelajaran kenapa nenggo haji itu lama. Mudah-mudahan dengan itu kita semakin matang. Niat semakin ikhlas dan manasiknya itu semakin matang. Dan bukan manasik haji tok. Ini termasuk bersuci, termasuk sholat, termasuk macam-macam. Ketika orang diwajibkan untuk sholat, maka syarat sah itu adalah suci dari sekian banyak. Kalau tidak suci tidak sah syaratnya, sholatnya. Walaupun beribu-ribu rakaat berpuluh-puluh tahun. Ya. Lah ini di pesawat. Di pesawat itu kalau bisa berwudu silahkan, kalau tidak karena sangat darurat boleh untuk tayamum. Akhirnya mengambil jalan tayamum, sehingga pimpinan rombongan itu ngendikan, Bapak Ibu pun wedal sholat silahkan bertayamum mawon. Apa yang terjadi? Semuanya tayamum. Tapi yang diceritakan ini adalah versi yang unik. Ya. Karena ayat tayamum dalam Quran itu banyak, termasuk ada di surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Maka tayamum ini dilakukan oleh yang bersangkutan menawi dereng ngertos. Model wudu, cuma mboten ketok banyune. Ya. Nepuk kursine pesawat ngoten napa? Cuci tangan. Nepuk malih kursi pesawat gumur. Nepuk malih kursi pesawat masukkan air ke hidung. Nepuk malih kursi pesawat mengusap atau membasuh wajah. Nepuk malih membasuh tangan. Nepuk malih membasuh kepala, rambut dan telinga. Nepuk malih membasuh kaki. Sehingga pinten tempukan ini. Pinten. Wadah niku ya. Kemudian ustadznya ini bertanya, jenengan napa niku wau? Kula tayamum. Oh, ya, namanya orang belum ngerti. Ya. Akhirnya diajari tayamum niku ngeten, hadisnya ada. Tidak ribet. Sekali tepukan itu sampun sah, hanya wajah dan tangan sampai pergelangan kanan dan kiri. Tidak perlu kemu, tidak perlu tenirung. Lelek campur kapur, malah tambah watuk, tidak karu-karuan. Inilah pentingnya fikih, Ibu. Jelas nggih? Sehingga berangkat dari seperti ini kita belajar itu bukan untuk kok alim-aliman, bukan pula kok minter-minteri tiyang mboten, tapi kagem kula panjenengan piyambak kersane kepada Allah niku mboten isin ngoten. Kepada Allah itu kelak mboten isin. Terus ten sambungan niku nggih mboten isin. Arti sambungan di sini itu kalau ada orang lain tahu. Toh sekarang kita ini juga punya anak cucu, nanti pelajaran di sekolah niku nggih enten fikih. Kok tayamum kula jenengan mboten ngertos niku nggih sungkan kalih gurune ya. Baik. Berangkat dari toharoh ini, ulama menyebutkan, qala al-muallifu hafizahullahu taala, Syekh Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi ngendikan dalam kitabnya fi kitabi al-wajiz fi fiqh sunnati wal kitabil aziz fi kitabit toharoti at-toharatu lughatan an-nadzafatu wan nazahatu minal ahdath wastilahan raf'ul hadati au izalatun najasi. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam An-Nawawi, ini imam hebat ini dari mazhab Syafi'i. Dalam deskripsi beliau itu luar biasa. Kita dalam bermadhab itu santai, artinya semua madhab itu benar. Ya, semua madhab itu benar. Makanya kita ambil pendapat yang kuat-kuat, insya Allah menenangkan. Sehingga kita tidak boleh suudon bagi para imam-imam madhab. Mereka itu orang-orang soleh. Karena madhab itu adalah untuk memudahkan orang beragama, bukan untuk mempersulit atau ngedeni. Ya. Kulek cara madhab ini gak sah, orang langsung wedi. Ya. Sehingga madhab itu mudah. Dalam madhab Syafi'i, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi ngendikan. Ya. Yang dimaksud dengan toharoh secara bahasa itu adalah membersihkan atau menyucikan dari hadas. Adapun secara istilah adalah menghilangkan hadas dan juga membersihkan najis. Berarti di sini ada perbedaan, ada hadas, ada najis. Biasanya didahului najis baru menjadi hadas. Kita tidak jauh-jauh, kula pahamaken ngeten.
awak kita ini ya, diri kita masing-masing. Kita itu kan dalam keseharian karena sangat manusiawi sekali. Itu ada yang masuk dengan kita berkonsumsi ini ngenten fikih. Makanya ada adab konsumsi. Kemudian kita buang hajat karena ini juga kebutuhan ini ngenten fikih. Makanya ada adab buang hajat. Kita berbicara tentang yang keluar. Ada orang pipis. Pipisnya ini dihukumi sebagai najis, sehingga pipis itu kalau mengenai sesuatu, makanya sesuatu itu najis. Jelas ya? Kadang celana dalam najis, kadang sarung najis, kadang juga roknya najis. Itu karena terkontaminasi diantaranya dengan pipis. Lah status orang yang setelah pipis itu namanya orang berhadas. Jelas nggih? Pipisnya najis, orangnya tadi karena dengan mengeluarkan najis belum bersuci, statusnya berhadas. Ya. Enak pun ya ini tidak bisa enak ndak enak karena ini adalah manusiawi. Tiang boten saged pipis nggih repot. Ya. Tiang boten saged pipis nggih repot. Sehingga seperti itu tidak bisa ditolak. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit yang tidak. Selanjutnya, dalam fikih setelah dipelajari atau didudukkan tentang pengertian bersuci secara bahasa seperti itu dan secara istilah seperti itu, kita kenali dengan adanya najis sekaligus hadas, maka kita belajar tentang media yang paling utama untuk menghilangkan najis atau untuk membersihkan hadas. Menghilangkan najis atau menyucikan najis itu butuh air. Membersihkan najis dengan menghilangkan yang butuh air tadi juga sama kaitannya dengan hadas. Maka menyucikannya itu juga butuh air. Makanya media mutlak itu adalah air. Kesyukuran kula panjenengan ten Indonesia niki air di mana-mana. Alhamdulillah. Monggo kali diunjuk nyun sewu halal bihalal kok. Ait lambene sampean nggih. Nyun sewu apa? Bismillah. Jelas nggih Pak Ibu? Orang najis untuk membersihkan butuh air. Orang hadas untuk mensucikan juga butuh air. Kita bicarakan air. Air itu dalam fikih dibahas ada 3. Dalam arti kita bisa mengidentifikasi, tapi yang kita perlukan ya air yang paling tinggi. Ulama fikih membagi yang pertama disebut dengan ma'un tohurun. Ya, ma'un tohurun. Apa ma'un tohurun? Air yang secara zat suci lagi mensucikan. Tohur itu secara zatnya suci sehingga bisa nyuceni lentune. Dalam Al-Quran kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Furqan. Surat nomor pinten Al-Furqan? Pinten? Tok jenengan iki ngaji tafsir sawi ya. 25 ayat 48. Ayat 48. Allah berfirman, wa huwallazi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Silakan. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Nggih. Allah berfirman dan ini nyata. Kita itu tidak boleh ragu. Zaman Nabi itu ilmu pengetahuan seperti ini hanya orang-orang tertentu. Tapi Nabi diparingi wahyu pun jelas lentreh. Ya. Sehingga kalau ada orang tidak beriman itu jangan sangat disayangkan. Makanya yang bakal berbahagia niku nggih tiang-tiang bertakwa. Sehingga mudah-mudahan dengan kita menamai langgar niki Baitul Mutakin sing mlebet niku langsung dadi tiyang takwa. Allahumma amin. Wa huwallazi arsala riyah,
Dia Allah yang telah menggerakkan hujan. Allah yang telah menggerakkan hujan. Kadang diceluk macam-macam, ulur. Adung teko tenan bingung nggih. Jadi tidak perlu kita nyeluk-nyeluk seperti itu nggih. Arek layangan disuwiti nggih. Tapi Indonesia itu punya panggilan yang unik-unik. Makani pitik niku pripun? Kur gitu nggih. Kemudian kalau ngendek orang berujul atau nyingkal atau nggaru sebelum traktor. Lek her niku belok ya. Ngebok niku nggih. Lek hit ya niku ngegas ya. Begitu berarti ngendek ya. Niki ketok lek tiang kantoran jenengan iki. Sungkan kula niki. Jadi Indonesia itu panggilannya unik-unik ya. Dan ini jangan sampai lupa Pak Ibu. Kita itu berangkat dari yang seperti itu. Kita punya alam, kita ini memang orang yang alami sekali ya. Kadang lek rodok buaya ngoten kula mbal seneng ya. Busyram baina yaday rahmati, sebagai berita gembira sebelum datangnya rahmat. Apa rahmat Allah? Hujan. Sehingga dalam hadis sahih Nabi ngajari setelah hujan itu ndonga, mutir Nabi fadlillah wa rahmatih. Alhamdulillah diparingi udan sebagai bentuk rahmat Allah, sebagai bentuk karunia Allah. Hujan itu adalah rahmat dan karunia Allah. Makanya di ayat ini disebutkan busyram baina rahmatih. Busyram baina yaday rahmatih. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami menurunkan dari langit itu ma'an air tahura. Tahura itu artinya suci, lagi mensucikan. Berangkat dari situ, apa saja air yang mensuci dan mensucikan kata Ibu. Air dari langit suci mensucikan, air dari bumi suci mensucikan, air mengalir itu suci dan mensucikan. Sehingga insya Allah yang ada di tempat wudu, yang ada di gereja kita masing-masing tidak perlu ragu, itu suci lagi mensucikan. Coba kalau dibandingkan di tanah Arab zaman Nabi, riyen. Ya. Sangat sulit sekali. Tapi Nabi itu memberikan ajaran seperti ini, hikmahnya besar. Ya, ini hikmahnya besar. Cara ada Nabi tan mriki diajari wudu itu lumrah. Mungkin orang Arab bakal meri, mriki angel banyu. Tapi mriki sing angel banyu pun diajari. Tiang mriki mboten patek meri, tapi malah mau menisan. Ya, orang Indonesia itu ada yang wudu itu tidak mau. Karena sudah wedaan, sudah pupuran, sudah menambut, aduh macam-macam ya. Angel. Dalam? Malam itu kan tidak batal. Tidak batal. Selanjutnya, yang kedua, ada yang disebut dengan ma'un tohir. Apa itu ma'un tohir? Air yang suci saja secara zat tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Ya. Zatnya suci tapi tidak bisa mensucikan yang lain, sehingga tidak bisa digunakan untuk wudhu, untuk mandi besar maupun untuk mencuci atau membersihkan najis. Ya, itu namanya air tohir. Tapi untuk konsumsi tidak masalah. Niki air yang bercampur dengan sesuatu yang tidak najis atau suci, namun berubah. Ya, namun berubah. Nyun sewu iku. Mantun ngaos mengke Bapak wangsul, Bu, kayaknya kopi. Kan ada gulanya, kemudian kopinya, enten malih airnya. Sehingga tetap air bahan utamanya, tapi sudah ada gula dan kopi. Boleh diminum tapi tidak boleh untuk wudhu. Tidak tahu kalau orang buat konten ya. Ya. Banyak seperti itu, air teh, air macam-macam. Ya. Kula niku lek ndamel kopi ngeten, mboten kok ngajari ya. Saya itu memang ngopi dari dulu. Jadi kalau saya ngopi itu tidak banyak-banyak, ten cingkir ngoten mawon. Cingkir orang dulu itu kan kecil ya. Kurang lebih sepertiga gelas itu tingginya. Bawahnya itu ajaran guru-guru saya yang Arab yang ahli kopi itu, bawahnya itu gula, tidak perlu banyak ya. Kemudian atasnya itu baru kopi. Kalau pas umup-umup itu ditunggu kurang lebih 5 detik.
baru kemudian dijatuhkan, tapi jangan sampai ngena kopinya langsung atau gulanya langsung. Ngena sendoknya dulu, baru turun ke kopi, baru dan gula. Setelah itu diaduk. Jangan lupa baca bismillah. Silahkan dibuktikan. Ya. Tapi nanti kecetet ngopi ini. Artinya nyetet itu menjadi kecanduan. Sing boten biasa ngunjuk kopi ya jangan ya. Nanti dikira saya ini ngaji kok materi ini ngejak ngopi, tidak ya. Tapi ngopi ini ya bagus ya. Artinya boleh. Yang ketiga, dalam fikih ada air yang disebut dengan ma'un najis. Apa ma'un najis? Air najis. Air yang terkontaminasi dengan najis. Sehingga berubah, baik berubah baunya, warnanya maupun rasanya. Ya. Berubah baunya, warnanya maupun rasanya. Pak Ustadz, bagaimana sumur saya badek itu tetap suci mensucikan? Soalnya badeknya bukan najis tapi bawaan dari aslinya. Kecuali lek badeke kecemplungan batang di tikus, maka sumurnya perlu untuk dikuras. Jelas nggih Pak Ibu? Dari 3 tadi kita berharap yang pertama itu mudah-mudahan tidak sampai langka sehingga sampai akhir hayat kita, karena mati pun kita nanti juga butuh air untuk dimandikan. Bahkan duduk kuburan niku di daerah yang susah niku juga butuh air. Walaupun sebagai tempat terdarjo ini dadak di desel kokean air. Ya, tapi banyak tempat itu yang duduknya itu butuh air. Kembali. Ya. Setelah dijelaskan tentang air, maka ulama menyampaikan media sudah disiapkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Furqan ayat 48 tadi, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dari langit Allah menurunkan air yang statusnya suci lagi mensucikan. Maka yang perlu dibersihkan dan disucikan itu adalah najis. Apa saja ini kita sudah tahu semuanya karena dalam amaliyah kita sudah antisipasi, namun perlu untuk mengulangi dari dalil niku pripun kersane kula njenengan tambah mantep. Ya. Ngantuk dereng Pak Ibu? Insyaallah dereng nggih. Baik, nggih, insyaallah. Misale barisan niku langsung tilem awak malah tambah lungkrah mengki lek tangi niku nggih. Tilemnya atau jam-jam 09.30 ngoten nggih. Tangi mungkin jam 3 atau jam kalih. Tapi lek barisan langsung bleksek ngoten enggak enak awak. Ngelilir jam 12 mboten saged tilem malih. Ini musibah kadang. Kecuali orang yang ibadah yang biasa ini lain ya. Tapi lek sakniki alah mboten ngepal kula niki ya. Paling kok melek bengi paling lho ya. Melek bengi ngopi ngamalne wau ya. Ajeng ningali napa? Nobar. Nggih. Bareng dinobar kalah, nggih lek meneng-menengan menang ya. Anu ya. Timnas iki sik enom dadi demam panggung nggih. Bareng didelok kalah. Mboten sengaja menang ya. Nggih enten lho sing nyantet wasit bareng tak delok teng medsos niki. Wasit disantet apa ya tembus batin kula. Baik. Ulama menyampaikan wa mim maqamat dalil ala najasatihi, ada beberapa najis yang disebutkan oleh dalil. Mudah-mudahan kita dengan ini mendapatkan sedikit wawasan sehingga ngeten Bapak. Najis itu sesuatu yang kaitannya dengan agama, sehingga ini plek ibadah. Karena apa? Karena untuk membersihkannya kita pakai cara agama, untuk mensucikannya kita juga pakai cara agama, sehingga kita harus mengambil dari agama yang dihukumi najis ini napa? Berarti menawi enten Qur'ane utawi enten hadis. Ya. Sehingga dari situ kita ngerti ternyata ini adalah najis. Sebenarnya ini sudah hanya saja untuk pendalaman. Yang pertama, baulul adami. Yang pertama, baulul adami. Pipis. Yang pertama itu adalah pipis. Air seni kita. Namun nanti ada pengecualiannya untuk bayi laki-laki usia yang belum terkontaminasi selain ASI, dereng dulangi. Ya. Soalnya kelangenan Arab riyen arek lanang. Anak lanang niku digendong ten pundi-pundi sehingga sering pipis namun diusapi saja.
Baulul adami, pipisnya manusia ini dihukumi sebagai najis. Dalilnya disebutkan dalam hadis terkenal di kitab Bulughul Maram, Imam Bukhari dan Muslim menyertakan riwayat. Ada kisah. An Arabian bala fil masjid. Dulu ada orang Arab Badui itu tiba-tiba masuk masjid Nabi kemudian pipis. Cara sakniki nggih. Giep lagi wong akeh. Tapi dulu masjid itu ndak ada pintu, mboten lawange, kusane mun enten ya. Ndak ada lawangnya, kemudian ndak ada jendelanya. Sehingga mlebu metu niku pun biasa. Tapi kula pesen Bapak Ibu nggih, walaupun masjid belum jadi, pun jenengan mlebu liwat jendela, mesti liwat lawang mawon. Kadang arek-arek nom santri barang enten jendela dereng dikek itu tutup mencolot, yang penting cepet sofi masuk ya. Kita jangan seperti itu ya. Jadi Arab Badui itu masuk ke masjid Nabi, kemudian pipis. Ya, kemudian pipis. Tapi kita harus menaruh beribu maklum karena Badui niku mboten keterbelakangan, tapi akses pendidikan dan tata keramanya itu sangat minim. Nggih rendah. Minim. Rumahnya di pelosok-pelosok. Tapi pun suudzon nggih, sakniki pun sugih-sugih. Mantu ngoten kontener-konteneran ya. Dulu itu seperti itu hidup mereka. Selanjutnya, faqama ilaihi ba'dul qaum. Para sahabat Nabi itu datang menghampiri. Pengen begini, pengen begitu, bahkan ngamplengi dan macam-macam itu jelas. Karena ini adalah tempat sakral, masjid dalam arti ini adalah rumah Allah, dipipisi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kebijaksanaan Nabi. Ya. Nabi itu pemimpin sekaligus pengemong. Ya. Sehingga riyen Ustaz kita itu kalau ngaos ngemong Bang, jamaah awet. Ya. Wargane nggih awet ngoten. Sehingga menjadilah jenengan-jenengan ini orang-orang militan ngoten. Jadi butuh keikhlasan untuk ngomong niki, Pak. Kados kula jenengan lek ngomong niku lho nggih. Ngomong niku kan munggah mudhun. Nggih, munggah mudhun. Dalam arti terlalu dipikir nggih saged stres, dilos niku nggih buyang. Termasuk ngomongnya arek cilik niku kon munggah malah mudhun. Sing dhuwur le malah mudhun. Niku jenenge munggah mudhun. Kadang filosofis terus pikir begitu ya. Dadi wong tuwek niku nggak angel ya. Kula 34 anak 4 nggih angel jane nggih. 34 anak 4. Setunggal diomongi sing telu ndadi ya. Niki jane. Dereng ketekan ponakan, dereng ketekan niki nggih. Sehingga saya itu ceramah dimanapun saya datang. Masjid Al-Falah, Masjid Namira nggih, mijing kula khotbah ten Al-Falah. Insyaallah saya kalau silaturahim dengan warga-warga walaupun agak banyak nggih jumlahnya berapa niku nggih. Nggih keder nggih ndredeg awak niki kados jenengan niku kula ndredeg ten mriki niki. Tapi insyaallah biasa. Tapi lek pun urusan anak-anak, misalkan pengajian anak-anak ya, sak masjid atau sak langgar atau sak TPQ, niku kula mundur. Nggih. Soalnya saya pernah mencoba Ibu. Ngomongi ten pojok-pojoke niku nggih dereng nyambung, mriko dikondisikan sing mriki balik malih. Sehingga ndak sempat ngomong saya ini. Mboten sempat ngomong. Bisa mung atul-atul begitu ya. Saya sangat santai. Berat memang ya. Jadi Nabi itu jiwanya yang luar biasa. Sebagai pendidik, sebagai utusan Allah itu muncul. Kata beliau begini, kembali ke hadisnya Imam Bukhari Muslim. Da'uhu. Biarkan. Dan Nabi ngomongi kepada orang yang sudah ngerti. Sahabatku biarkan. Kalian orang yang ngerti udah. Ya. Wala tuzrimuhu. Jangan kalian hardik. Biarkan. Ini maknanya Nabi itu sebagai pendidik, Nabi itu sebagai penggerak, Nabi sekaligus pengemong, Nabi sekaligus orang yang menjadi daya tarik agama ini. Sehingga cara nabinya arogan yang mlebu Islam mboten purun. Nggih napa nggih? Ya, nabinya kuwasar keras titik-titik potong leher mboten purun yang mlebu Islam. Ya, mesti niku. Nabi bersabda da'uhu wala tuzrimu, dilarang. Terus kepada subjek yang sedang pipis, tiang tengah-tengah pipis, kemudian dikacau, apa yang terjadi wae? Nyuwi prat kabeh mengki malah mudarat nggih. Ndak cukup satu ember, wis ndak karu-karuan. Namanya orang pipis ketika dikacau nggih. Selanjutnya qala falamma faragata abidal win min ma'in fasabbahu alaihi, setelah pipisnya tadi selesai, Nabi itu memerintahkan sahabatnya yang tahu itu untuk mengambil seember air kemudian menyiramkan. Itu tandanya kalau pipis ini najis. Sehingga tempat kalau kena najis dibersihkan,
Kalau pakaian kena najis dicuci. Lah pripun karpet? Lek saged diumbah lek mboten di-PP, insyaallah kebul niki pun medal sehingga tidak lagi terkontaminasi dengan pipis. Ya, sehingga tidak lagi terkontaminasi dengan pipis. Kemudian di kelanjutan kita Bulughul Maram itu orang Badui tadi itu kemudian ndonga. Karena kelak masuk Islam dia. Ya. Kelak masuk Islam. Ada yang menyebut itu sudah Islam tapi masih awam tenang. Doanya begini. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'an ahadan. Ya Allah, rahmati kula kali Kanjeng Nabi Muhammad tok sing lendune mboten. Lah napa arep ngamplengi ya. Ini ada doanya di kitab Bulughul Maram. Dalam syarahnya disebutkan demikian. Jadi yang pertama yang dihukumi sebagai najis itu adalah pipis. Sehingga setelah pipis kita harus cebok bersuci. Belum nanti berwudu untuk menghilangkan hadasnya. Tapi lenten wit-witan mambu, jembatan layang mambu niku kitan-kitan kucing napa tikus napa wong nggih. Kadang bane montor niku mambu. Nggih. Tembok rumah kosong mambu. Nggih. Menawi dereng masuk hadis ngeten iki. Diomongi Badui niku nggih KTP-ne Islam nggih. Diomongi Badui nggih trawehnya nggih. Tapi masih belum masuk tentang bersuci. Sehingga ini kita amalkan plus kita familiarkan. Makanya mbah-mbah kula riyen ngajari lek pipis kudu lingguh terus cawik le begitu. Ajarannya itu seperti itu. Insya Allah kalau pondok sama sekolah Islam ini mboten patek nemen, tapi kadang-kadang ya sekolah umum niku pesing niku jan. Duka model pipisnya niku pripun ya. Ya seperti ini bahaya. Artinya ajaran agama itu menjadi maslahat kalau tidak diamalkan berubah menjadi mafsadat. Dari bau saja sudah kelihatan ya. Yang kedua, ghaitul adami. Yang kedua yang dihukumi sebagai najis berikutnya adalah buang air besar atau kotoran atau tinjanya manusia, yaitu kita. Dan ini tidak ada pengecualian. Lek mencret misalkan mboten patek najis, dia tetap najis. Ya. Misalkan lek bedegelen mboten patek najis, tetap najis. Ya. Semuanya dihukumi najis. Dan itu Bapak Ibu kita harus punya privasi. Sehingga orang buang air besar itu punya privasi karena orang buang air besar itu kaitannya dengan membuka aurat. Dan kita bersyukur kepada Allah mboten sakit macam-macam. Kalau ini enten ingkang mudik Bapak Ibu. Insyaallah ndak ada nggih semuanya sesepuh mriki nggih. Saya mudik itu sepekan nggih. Dapat hari kedua nyuwun sewu. Kula niki mau nasi ampok nih, mak kula itu masak nasi ampok. Lek jagung kan berasane, lek ampok niku geritane. Urap-urap bojo kula tumbas teri ten napa niku jenenge? Legong Bali ya. Waktu jenengan anu Pak ketemu itu, saya kan nyucikan mobil itu ya. Itu tak tinggal ke situ itu. Terus bakar pete rong keris. Saya imbuh 2. Los hari raya. Wah, langsung akhirnya sebah ndak karu-karuan ya. Enggak karu-karuan. Kula minum diapet malah akhirnya enggak keluar-keluar lama juga. Musibah. Kita ini berdoa terus kepada Allah, mudah-mudahan tidak ada yang masalah. Tapi ketika ada orang buang hajat, hajatnya itu statusnya adalah najis sehingga harus dibersihkan betul. Disebutkan dalam hadis. Dari Abu Hurairah diterangkan. Ya. Dari Abu Hurairah diterangkan. Ada di riwayatnya Imam Abu Dawud, sabda Rasulullah, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adza fa inna turaba lahu tahurun." Artinya, apabila sendal salah seorang di antara kalian menginjak najis, maka tanah itu adalah media untuk menyucikannya. Ya. Zaman dulu itu najis banyak. Ya. Beda dengan zaman sekarang. Sehingga kalau malam-malam tidak sengaja untuk menginjak najis, maka sendalnya itu ketika digunakan untuk berjalan dengan dikesetkan itu sudah menjadi suci. Kalau di sini tambah dicuci, tambah bagus malih. Ini juga menandakan bahwasanya Islam itu peduli terhadap kotoran agar tidak sampai berdampak pada ibadah.
Bahkan ada kisah Rasulullah itu ketika sholat ternyata pas sendalnya dipakai ada najisnya. Malaikat Jibril ngabari, kemudian Rasulullah melepas sendal sehingga melanjutkan sholat. Dari sini orang kalau pakaiannya najis terus sholat karena tidak ngerti, sholatnya dianggap sah. Ya, sholatnya dianggap sah. Yang ketiga, yang dihukumi sebagai najis berikutnya, namun statusnya adalah ringan, adalah al-madyu. Kalau bahasa kita madhi. Ya, karena orang itu mengeluarkan 4 air. Ada air seni atau air pipis, itu najis. Ada air madhi, yang kedua ini juga hukumnya najis. Apa itu air madhi? Ma'un abyadu raqiqun lazijun yakhruju inda syahwat la bisyahwat wala daf wala yaqubu futur wa rubama la yakhussu bi khuruji wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ati. Disebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim yaitu Al-Minhaj oleh Imam Nawawi. Ini syarah hadis Sahih Muslim terbaik. Yang disebut air madhi itu adalah air yang keluar pliket dari kemaluan. Bisa dari laki-laki maupun perempuan, karena kita adalah orang yang dewasa. Bisa dengan syahwat, bisa juga tidak. Namun tidak menjadikan orang itu lemas. Tapi ini dihukumi sebagai najis tapi ringan. Misalkan di celana dalam itu dilihat kok tiba-tiba ada seperti air pilek atau ingus atau umbel, itu berarti madhi. Kita cebok, kemudian celana dalamnya diusap dengan air, sudah boleh digunakan untuk sholat. Tapi kita tetap harus berwudu. Ada sebuah kisah, Pak. Ada sebuah kisah disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, ada dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Kata Ali, kuntu rajulan madza'an. Saya itu adalah orang yang gampang mengeluarkan air madhi. Ini bukan aib, ini manusiawi. Ali orang yang gampang mengeluarkan air madhi. Ali ini nggih sungkan badhe tanglet Kanjeng Nabi kok mantune, mau jojo mikir sing enggak begitu wadine. Akhirnya apa yang terjadi? Wa kuntu astahi an as'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kanib natihi. Saya malu bertanya kepada Nabi karena saya mantunya. Fatimah itu saya. Nanti khawatir ada pikiran cocok apa begitu ya. Akhirnya fa'amartul Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu. Saya menyuruh Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi seputar orang yang mengeluarkan madhi. Jadi bertanya itu boleh dengan menyuruh orang atau mewakilkan orang. Ya, yang jangan itu warisan kok diwakilkan, eman. Atau menikah kok diwakilkan juga, eman, itu jangan ya. Hal-hal yang seperti itu jangan. Nabi bersabda, yaksil dzakarahu wa yatawaddo. Dia harus mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Baru boleh beribadah yang mengharuskan untuk suci dari najis maupun keadaan hadas. Jadi air madhi itu membersihkannya seperti itu. Tidak perlu kita kemudian melepas celana dalam atau mengubah boten. Diusapi sudah cukup. Ya. Sehingga kalau bisa kita itu sebelum sholat cek celana dalam, Bayu. Artinya kita ke kamar kecil sebelum berwudu atau pas buang hajat itu dicek. Karena orang itu tidak ngerti, kadang tidak terasa keluar madhi. Ya, namanya orang. Ya. Dalam? Lebih baik ganti celana dalam daripada sapi. Iya lebih baik ya. Tapi kalau pas rapat begitu nggak repot kan. Pas rapat maksudnya. Yang keempat, yang dihukumi sebagai najis berikutnya adalah al-wadiyu. Bahasa kita adalah wadi. Jadi yang ketiga airnya manusia itu yang keluar selain tadi air seni, air madhi, ada air wadi. Wadi ini diterangkan oleh ulama sebagaimana disebutkan ma'un abyadu fakhinun yakhruju ba'dal bauli wa huwa najisun. Dalam kitab fikih sunnahnya Sayyid Sabiq, ini kitab modern ya, yaitu air yang berwarna putih
yang keluar setelah terjadinya pipis dan itu berupa cairan kental, ya, kental keruh setelah pipis, itu namanya wadi dan ini jarang. Wa huwa najisun, ini juga dihukumi sebagai najis. Berarti ini dengan kesadaran setelah pipis moro keluar itu gitu. Dalil najisnya Ibnu Abbas menyampaikan sebagaimana dalam hadisnya Imam Bayhaqi, al-manyu wal wadyu wal madyu, ada air mani, ada air wadi, ada air madhi. Amal manyu fahuwa ladzi minhul ghuslu, mani itu yang mengharuskan mandi, sehingga air mani atau sperma itu menurut kebanyakan ulama tidak najis karena asal muasal kita, tapi itu mengharuskan orangnya untuk mandi besar karena statusnya adalah hadas besar. Wa ammal wadyu wal madyu, adapun air wadi dan madhi, faqala iksil dzakara kauma dzakiraka wa tawaddu wudu akali salat, maka kita harus mencucinya, kita harus membersihkannya, kita harus berwudu sebagaimana wudu yang biasa kita kerjakan untuk sholat. Ya. Ini perlu untuk kita kenalkan kepada putra-putri kita agar mereka tumbuh ketika semakin dewasa seiring dengan monitoring kita. Soalnya ada loh berita di medsos niku, nggih ini berita tidak baik, menjadi sebuah ironi bagi semua. Ada laki-laki perempuan yang sudah mulai balik, nggih coro-coro bar sunat, itu punya teman perempuan dekat. Akhirnya terjadi hubungan yang tidak-tidak itu kenapa? Yang laki ngomong bahwasanya kemaluannya itu pilek, obatnya itu adalah dengan begitu, tidak ngerti apa, akhirnya terjadilah itu. Ya. Ini kan kurang monitoring bisa jadi. Mari untuk kita punya kepedulian bersama agar Allah menjaga kita, keluarga dan anak turun kita. Allahumma amin. Selanjutnya yang kelima, yang dihukumi sebagai najis berikutnya adalah rawathu mala yukalu lahmuhu, kotoran dari binatang yang tidak boleh dimakan atau binatang yang tidak dikonsumsi dagingnya karena haram. Jadi yang dikonsumsi itu banyak, ya. Yang tidak dikonsumsi ada beberapa dan lebih banyak yang boleh ketimbang yang tidak. Disebutkan dalam sebuah hadis. Diceritakan dalam hadis yang ada dalam riwayatnya Imam Bukhari dan juga Imam Nasa'i. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarros, Nabi itu hendak buang air besar. Ya, Nabi itu hendak buang air besar. Faqala, kemudian beliau memberikan perintah, iktini bi salasati ahjar, tolong saya diambilkan 3 batu. Karena beliau hendak istijmar namanya, karena tidak ada air, cara bahasa kita peper. Kalau air itu istinja, cebok, tapi kalau tidak ada air namanya istijmar atau peper. Mungkin kita tidak pernah Bapak Ibu, tapi cilan kula nate turut alas golek manuk, kebelet ngengek, tidak bisa cawi, godong akhirnya. Ya, akhirnya godong. Ya. Batu ya lincing-lincing, akhirnya godong. Ya. Kalau zaman sekarang ada tisu, ada macam-macam. Ya. Selanjutnya, fawajatu lahu hajaroini warau satakhimarin. Ternyata saya mendapati hanya 2 batu, kata Abdullah, dan mendapati yang ketiganya adalah kotoran khimar. Kotoran khimar. Khimar itu keledai, kotoran khimar. Lho kok saged watu kalih tletonge keledai. Dalu-dalu niku peteng mboten ketok antara watu kalih tletong zaman biyen niku. Ngoten lho jenengan niku. Jadi hadisnya itu ada prolognya ya. Ndak patek ketok nggih. Gayane jenengan ya kadang kleru barangnya. Jadi malam-malam itu tidak kelihatan antara batu dengan yang mana ya. Kemudian begini. Fa'am sakal hajaroini wa taraka rausah. Nabi menerima 2 batu tersebut
dan membuang kotoran keledai. Wa qala hiya rijsun, Nabi bersabda, ini najis. Ini najis. Lah keledai yang bagaimana? Keledai itu saat itu tidak boleh dimakan karena keledainya jinak untuk menjaga perkembangbiakan dan ekosistemnya. Tapi kalau keledai liar itu boleh dimakan, gitu loh. Di zaman Nabi itu seperti itu. Berarti yang tidak boleh dimakan itu kucing, berarti kotorannya najis. Anjing kotorannya najis, ulo kotorannya najis, tikus kotorannya najis. Bahkan cecak tekek ini kotorannya nggih najis, sehingga kalau ada ya dibersihkan. Lek pun garing nggih, kadung kemudian dicuci ya. Selanjutnya Ibu, bagaimana dengan binatang yang boleh dimakan status kotorannya? Binatang yang boleh dimakan. Kita kadang kan ayam mentok niku nggih, terus doro nggih napa nggih? Bahkan enten yang umroh nu titip jagung dimakani doro ten Mekah Madinah. Nggih. Kadang biasanya titip napa sing sering donga, titip jubah, titip mukena, titip kopiah niki titip jagung saking pedulinya. Ya. Saking pedulinya pada binatang. Jadi kaitannya dengan binatang yang boleh dimakan itu status kotorannya ulama madhab berbeda pendapat. Nanti silahkan jenengan yang luwesnya yang mana, saya hanya mengaturkan. Kalau Imam Hambali itu tidak najis. Imam Hambali itu tidak najis. Sehingga di Mekah Madinah niku teleke doro barang nggih ngoten niku. Jenengan pas tawaf ketelekan doro, mosok langsung ganti ten hotel nyepot lambine. Waduh hotele ya. Usabi ya madhab Hambali lah mriku ya. Tapi kalau Imam Syafi'i membagi, kalaupun garing ndak najis, lek sik teles najis. Ya. Imam Syafi'i kalau garing berpendapat ndak najis, kalau teles najis. Saya pribadi kalau teles, walaupun ada yang menganggap najis, tapi lek pas pitik angrem terus turun dari tarangan terus nelek ini kan teles nggih. Itu ya jangan ya. Apalagi teleknya lincung yang makan karak atau jagung, ndak pernah makan katul atau pur, nelek lincung biasanya nggih. Niku nggih ya. Sehingga di situ kita lihat situasi kondisinya nggih. Jenengan tolek kok remene ram ya. Ini Riyadin boleh pitik gitu ini. Yang keenam, yang dihukumi najis berikutnya Bapak Ibu, damul haidi. Ini khusus bagi wanita, yaitu darah haid. Sehingga putri kita, menantu kita, semuanya kita harus tahu, termasuk bapak-bapak, damul haid itu hukumnya najis. Disebutkan dalilnya, diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Asma putri dari Abu Bakar berkata, Ja'a imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ada wanita datang kepada Nabi sowan kemudian matur, Ihdana yusibu thawbaha min damil haidi, kaifa tasna'u ya Rasulullah. Di antara kami pakaiannya ada yang terkena darah haid. Zaman dulu pembalut modern ngeten dereng enten Bu. Terkena darah haid. Maka bagaimana, apa yang harus dilakukan wahai Kanjeng Nabi? Coba kita bayangkan. Orang kalau pakaiannya satu terus kenging darah haidnya, bayangkan. Sehingga wong biyen iku jan subhanallah nggih. Kuat-kuat janan nggih. Tirakat. Saat ini tidak ada kita yang pakaiannya satu. Ibu ada yang pakaiannya satu? Setunggal Satriya itu kok setunggal dengi ya mungkin ya. Tapi kalau satu kita sudah tidak ada, banyak di rumah pakaian kita. Ya, bahkan sampai mboten kober nyetliko, saking akeh. Ya. Bingung milihnya, saking akeh. Tapi semakin banyak nanti semakin berat hisabnya niku mawon ya. Sehingga jenengan Pak kalau jak blonjo siap-siap untuk dihisab hari ya kiamat. Faqala, Nabi bersabda, takhutuhu tsumma takrusuhu. Ya. Hendaknya dia itu membersihkan atau mencucinya, kemudian mengeriknya. Diparingi banyu, boleh ditambah sabun, terus disikat atau dikerik. Insya Allah terkait dengan darah zatnya itu sudah hilang, garing-garing kelete. Tapi kan terkadang bekasnya itu, wong kunir mawon nggih bekas, nggih napa bekasnya.
Nabi bersabda takutuhu summa takrusu bil ma summa tandahuhu. Dia harus mencucinya, kemudian mengeriknya, setelah itu membilasnya dengan air. Summa tusolli fihi. Sudah tidak ada masalah walaupun tidak hilang itu tadi. Yang penting sudah bersih. Boleh lagi digunakan untuk sholat. Dikebut ini garing boleh untuk sholat. Mamel pun tidak masalah. Karena orang dulu itu pakaiannya sangat terbatas. Nggih lek sakniki sarung nggak ada pinten. Adewe niku riyen mboten gadah napa-napa. Sakniki kan mboten gadah napa ngoten. Artinya sing mboten gadah napa sakniki. Riyen memang mboten gadah napa-napa. Sakniki sing mboten gadah napa. Mari untuk kita introspeksi. Allahumma hasibna hisabai nasira. Yang ketujuh. Ada rubrik. Dalam Ada rubrik barangkali apa langsung. tinggal dikit nih Pak. Oh, okay. Tinggal dikit ya. Tinggal dua. Ya, tinggal dua. Yang ketujuh. Dua lagi ya. Soalnya 8:30 itu mau saya akhiri Pak Ibu. 8:30 saya akhiri, nanti nyampe rumah pas. Ya, maksud saya itu pas untuk istirahat, pas untuk bal-balan aja nanti. Yes. Tapi ya tetap ndonga ya, artinya tidak boleh sombong. Yang ketujuh, yang dihukumi sebagai najis berikutnya dalam Islam adalah lu'abul kalbi, air liur anjing. Ini sudah jarang ya, tapi di sebagian tempat itu masih ada. Ya, sebagian tempat itu masih ada. Dan kita tidak boleh ya kepada anjing itu ingut-ingutan. Ya. Ingut-ingutan dalam arti ribut begitu tidak. Artinya apa? Makhluk itu diciptakan oleh Allah, ada hikmahnya. Kok kemudian liurnya mengenai itu diantaranya adalah agar kita beribadah dengan mencuci. Karena mencuci walaupun 7 kali itu nilainya ganjaran Bapak Ibu. Ya, nilainya ganjaran. Nabi bersabda, hadis disebutkan oleh Imam Muslim, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalbu an yaksilahu sab'a maratin ulahu nabi turab. Sucinya bejana di antara kalian apabila dijilat anjing maka dicuci 7 kali, pertamanya dengan debu. Kenapa dengan debu? Ini adalah syariat. Sehingga para peneliti itu menyebutkan kalau anjing gudikan kemudian kipu ten lemah niku malah saya waras, ulune tambah tukul. Di antara hikmahnya itu ya. Di antara hikmahnya itu. Oleh karena itu ulama di sini membagi, kalau ada barang lumah kemudian dijilat anjing maka dicuci 7 kali dengan debu. Tapi ada ulama yang berpendapat selain barang lumah, misalkan pakaian kita, sandal kita, atau awak kita dan seterusnya, kok kedilat anjing, ya dicuci biasa. Tidak 7 kali dengan debu, tidak masalah. Termasuk tembok dan yang lain. Ya, sehingga yang 7 kali tadi itu barang lumah yang berpotensi menggenang atau ada airnya. Sepindah terakhir, yang ke-8, ulama menyampaikan yang dihukumi sebagai najis dalam Islam itu menurut fikih adalah al-maitatu, bangkai. Apa maksudnya? Mamata hadfa anfihi min ghairi dzakain syar'iyatin, yang matinya itu tidak secara syar'i. Ya. Itu dihukumi sebagai najis sehingga tidak bisa untuk dikonsumsi. Kita sebut sebagai bangki walaupun eman. Kapan hari itu ada orang, ya Allah, sakniki niku usum penyakit lah, pandunganipun sedanten. Kula wangsul ten dusun niku, ya Allah, saya tidak punya sapi, wae pun kula dol dangu menane. Kula wedhus, kathah kula lek wedhus nggih. Jenengan nek purun nggih, kula kei nggih, masalah rega wingking ya. Njaluk sing rega 2.000 sampai rega 15.000 enten nggih. Ini juragan yang pesen rega 15.000 kok sing gede sik. Jadi saya itu main kambing karena risikonya kecil ya, walaupun saya seneng kambing kontes ya. Ini enten wong riyayan tenggen kula nggih riyatin, sepaneng kok tambah kuru sampean lek. Ana ngopo? Paten. Loh, sapa sing mati? Sapi kula. Ya.
ganjaran kok, nek rezeki gede mburi. Mesti kula saya dem-dem. Ini kulak regi 13. Dicombor pun pinten. Isuk sore makani pinten, dingu 2 tahun. Perkiraan nanti kurban ini laku 35, pun diawis 26. Lho, kok kena lato-lato awake mentol niku langsung sakit, pajeng namung 5.000. Lakunya 5.000, gedelengen. Untuk ukuran orang desa uang segitu banyak sekali. Ya, sehingga munting. Kemudian kula dem-dem sing sabar, engko gedhe rezekine sing mburi iki sing sabar. Nggih, riayan nggih. Nah, seperti itu keadaannya. Mudah-mudahan penyakit-penyakit itu segera menghilang ya. Macam-macam penyakit nih sana. PMK pun lewat gitu, ini latu-latu niku. Tapi zaman niku kambing laku keras, kula sing badi ya akhirnya. Jadi terkait dengan bangkai. Bangkai itu ada pengecualian Bapak Ibu. Yang pertama, yang dihukumi suci adalah bangkai dari ikan dan belalang. Berdasarkan hadis bangkai ikan dan belalang. Tapi dilihat di situ mudorot nomboten, ikan tidak harus disembelih sehingga mati ya suci, dimakan pun halal. Tapi kok wis mumpluk kemudian enten uget-ugete ya aja ngoten mudorot. Belalang juga demikian. Kok kok halal akhirnya ngoten ya. Tidak ya. Selain dari bangkai ikan dan belalang juga ada beberapa yang terkait dengan anggota badan atau tubuhnya binatang yang mati tidak syar'i tadi. Di antaranya atmuha wa kornuha wa dufuruha wa sya'ruha wa ghairuha, yaitu tulangnya, kemudian tanduknya, kemudian giginya, kemudian bulunya, kemudian buntutnya. Ini dihukumi bukan sebagai bangkai, artinya boleh untuk dimanfaatkan. Boleh untuk dimanfaatkan. Bandol kunci nggih enten, suri saking belung nggih enten, dan macam-macam. Dan yang terakhir, bangkai yang bisa dimanfaatkan berikutnya adalah jilduha, kulitnya, dengan cara disamak. Disamak itu adalah dikelongkop kemudian direndam, itu dihukumi suci dan halal. Ya. Bahkan di sini itu diantara produknya adalah kerupuk rambak. Ya, kerupuk rambak. Kita pernah ngaji puasa secara tidak sengaja makan, kemudian kerupuk rambak ping 3, baru ingat dereng minum pripun. Alhamdulillah tidak ada yang terjadi. Kemarin kan tidak ada, sehingga derenge puasa jangan tumbas kerupuk rambak. Demikian Bapak Ibu sebagai prolog ngaji fikih kita, mudah-mudahan kedik niki dari fikih tentang seperti itu, kemudian air juga kita ketahui dan beberapa najis. Mari semakin kita itu menghambakan diri kepada Allah dengan kita mentuluskan setiap gerak langkah ucap kita dumateng ngarsane Allah. Mudah-mudahan sekecil apapun kalau itu nilai ibadah, balasannya itu menjadi besar dan banyak. Allahumma amin. Terima kasih atas atensi panjenengan. Sekali lagi taqabbalallahu minna minkum. Salam takdim kula datang keluarga. Di lain kesempatan kita lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.